Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para pengurus Madinah yang semoga dipanjangkan umurnya, kepada seluruh peserta kajian kita pada kesempatan Duha kali ini yang semoga pula dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan, dan semoga kita senantiasa ditetapkan di jalan para kekasihnya Allah, dari para nabi, dari para rasul, siddiqin, para syuhada dan sholihin, yang mereka telah membaktikan hidup mereka kepada Allah, dan semoga mereka mendapatkan keridhaan dari Allah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa pertama kali tidak ada hal yang paling penting kecuali adalah menata kesyukuran kita kepada Allah, karena orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepadanya dalam setiap urusan. Memang betul kita mendapatkan ujian, tetapi ujian ini hanyalah gemericik dibandingkan dengan samudera kenikmatan yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita. Dan tentunya kita mungkin banyak yang bertanya, kenapa setiap majelis nasihat itu selalu didahului dengan kita saling menasihati di dalam kita bersyukur kepada Allah? Maka jawabannya adalah simpel dan sederhana, karena sesungguhnya kesyukuran itu menjadi sebab pertolongan Allah dan menjadi sebab turunnya pertolongan Allah sebagaimana turunnya hujan ketika membasahi bumi. Tentunya kita paham yang kita risaukan itu bukanlah ujian, yang kita risaukan bukanlah musibah, karena memang hidup itu beririsan dengan ujian dan musibah. Tetapi yang kita risaukan adalah ketika kehidupan kita pada ujian dan musibah tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka inilah yang menjadi problem pada kehidupan kita. Karena siapapun yang hidupnya lapang hartanya ataupun tidak lapang hartanya, maka yang menjadikan dia bermasalah itu ketika tidak mendapatkan pertolongan Allah. Satu bangsa itu yang menjadi problem itu bukan karena ekonominya naik ataupun ekonominya turun, yaitu justru satu bangsa itu menjadi problem ketika tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita senantiasa kita bersyukur atas apa yang Allah bagikan dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya kesyukuran kita menjadi sebab terindah turunnya pertolongan dalam kehidupan kita. Makanya sekali lagi yang kita risaukan itu bukan ujian dan musibah, karena hidup itu beririsan dengan dua perkara itu. Tapi yang kita risaukan adalah kalau kita tidak pandai bersyukur, maka sulit pertolongan itu akan datang. Kalaulah sudah sulit pertolongan Allah itu datang, itulah yang akan membuat sempit hati kita, itulah yang akan membuat sempit dada kita, dan itulah yang membuat satu problem yang kecil pun bisa menjadi besar. Satu perkara recehan itu menjadi besar disebabkan tiadanya pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya. Semoga kita kalau menjadi ustadz yang bersyukur, kalau kita menjadi seorang suami yang bersyukur, kalau kita menjadi istri adalah istri yang bersyukur, kalau menjadi bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bersyukur, bukan hanya kepada pahlawan, tapi bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itulah yang menjadi konsep kebahagiaan. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah. Pasti kita akan menjadi laki-laki yang dibahagiakan oleh Allah, menjadi perempuan yang dibahagiakan oleh Allah, menjadi keluarga yang dibahagiakan oleh Allah, dan menjadi bangsa yang akan dibahagiakan oleh Allah. Dimulai dengan kita bersyukur dalam setiap ketaatan atas semua nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang satu tema yang besar yang sebenarnya saya tidak patut untuk menjadi pembicara. Sebenarnya saya harusnya menjadi salah satu di antara peserta untuk kita ambil ilmunya dari Ustadz Muhammad Jaziri ketika berbicara tentang manajemen masjid. Tapi karena permintaan dari salah satu Ustadz yang saya cintai beliau karena Allah, Ustadz Enang, beliau meminta saya menyampaikan tentang materi ini, walaupun saya sejak awal sudah mengatakan saya agak berat menyampaikan materi ini. Karena saya bukan praktisi orang yang setiap waktunya ngurusin masjid. Tetapi karena permintaan adalah sesuatu yang tidak boleh ditampik dari orang yang solih, akhirnya saya mau menyampaikan materi ini. Semoga materi ini bisa menambah mukaddimah dari apa yang nanti sejatinya menjadi ilmu dari salah satu praktisi masjid yang sudah terbukti insya Allah, yaitu adalah Ustadz Muhammad Jaziri dalam manajemen beliau ketika mengatur Masjid Jogokarian. Kita akan menyampaikan tentang kedudukan masjid aja sebagaimana yang sering kita jumpai di dalam kitab dan di dalam pembahasan-pembahasan para ulama. Kita akan sampaikan sebuah hal yang sederhana dulu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah, ketika beliau terbentur dengan dakwahnya ketika berada di kota Mekah, maka beliau mendapatkan amaran dan mendapatkan perintah dari Allah langsung, perintah langit supaya beliau itu hijrah dan pindah ke kota Madinah. Kalau boleh kita menyampaikan, terbenturnya Rasulullah menjadikan proses terbentuknya Rasulullah di kota Madinah. Dimulai dari terbentur di kota Mekah, terbentuknya itu di kota Madinah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menginjakkan kaki pertama kali di kota Madinah, setidaknya kalau kita membaca tulisannya Syekh Shofie Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Rahiqul Makhtum, maka sesungguhnya Rasulullah itu berkonsentrasi dengan 3 perkara. Yang mana 3 perkara ini Rasulullah belum bisa maksimalkan di kota Mekah, tetapi Rasulullah itu memaksimalkan di kota Madinah karena lingkungannya dan biahnya memang representatif untuk mengaplikasikan 3 perkara yang dilakukan oleh Rasulullah di kota Madinah. Dan kita harus ingat 3 perkara ini Rasulullah tidak maksimalkan di kota Mekah, karena Rasulullah itu ketika berada di kota Mekah, fokus dan konsentrasi beliau itu adalah bagaimana menyampaikan tentang tauhid, menyampaikan tentang akidah yang berseberangan dengan konsep kesyirikan yang diimani oleh sebagian besar masyarakat kota Mekah pada saat itu. Lalu ketika Rasulullah akhirnya terbentur dalam perjalanan beliau selama 13 tahun di kota Mekah, maka Allah memberikan perintah untuk pindah dan hijrah. Lalu proses terbentuknya peradaban Islam itu dimulai ketika Rasulullah sudah menginjakkan kaki di kota Madinah. Dan Syekh Shofie Rahman Al-Mubarakfuri memotret dan mendokumentasikan apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ternyata kalau kita sederhanakan, peradaban Islam yang menggetarkan Romawi, peradaban Islam yang menghancurkan Persia itu ternyata tidak rumit. Ternyata Syekh Shofie Rahman Al-Mubarakfuri dengan ilmunya yang luar biasa, beliau mengatakan, ketika beliau memotret pada perjalanan sirahnya Nabi ketika beliau berada di kota Madinah, ada 3 perkara yang difokuskan oleh Rasulullah SAW, di mana 3 perkara ini dilakukan oleh Nabi sekaligus pula menjadi nampak tilas bagi kita. Kalau kita ingin membangun sebuah kemenangan, ingin membangun sebuah peradaban, berarti kita harus melihat apa yang dilakukan Nabi untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita untuk memenangkan agama Allah. Apa 3 perkara itu yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah itu membangun masjid. Makanya beliau tidak membangun istana, beliau tidak membangun bangunan apapun, dia tidak membangun prasasti apapun ketika berada di kota Madinah. Sebagaimana kebiasaan para raja, kalau mereka datang ke satu tempat, mereka membuat prasasti, mereka membuat istana terlebih dahulu. Itu beda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah itu pertama kali yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Dan ini memuat banyak pelajaran yang kita nanti akan singkap dalam slide berikutnya. Jadi yang pertama dilakukan oleh Rasulullah itu adalah membangun Masjid Quba sebelum beliau membangun Masjid Nabawi. Tapi perhatian Nabi pertama kali tertuju kepada masjid. Itulah yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali menginjakkan kaki di kota Madinah. Yang kedua, setelah Rasulullah itu membangun masjid, pada masjid itulah Rasulullah itu kemudian menjalin hubungan yang indah antara Muhajirin dan Ansor. Makanya kita dapati spiritnya sunnah itu adalah bagaimana mempersaudarakan. Karena Rasulullah ketika berada di kota Madinah, beliau tahu betul bahwasanya karakternya Muhajirin dan Ansor itu berbeda. Karakternya Muhajirin itu mereka rata-rata adalah pedagang, dan masyarakat kota Mekah adalah masyarakat yang agak keras karena mereka berinteraksi dari bangsa seluruh dunia yang datang pada saat itu ke kota Mekah, dan akhirnya menjadikan mereka itu keras. Beda dengan karakternya orang-orang Ansor dari penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu rata-rata petani, dan penduduk Madinah itu rata-rata mereka lembut karena tidak banyak berinteraksi dengan orang di luar kelompok mereka dan kabilah mereka. Dan ternyata Rasulullah setelah membangun masjid, disitulah Rasulullah itu betul-betul fokus bagaimana mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Makanya kalau kita jeli melihat banyak hadis-hadis Nabi, hadis tentang masalah persaudaraan itu hadis yang banyak disebutkan oleh Nabi bukan di kota Mekah, tapi di kota Madinah. Kalau Rasulullah itu di kota Mekah, hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi berkonsentrasi tentang haknya Allah dalam kehidupan. Bagaimana tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, itu hadis-hadisnya disampaikan oleh Nabi ketika di kota Mekah. Tapi ketika beliau di kota Madinah, hadis-hadis tentang muamalah itu disampaikan oleh Rasulullah di kota Madinah.
Hadis tentang memuliakan tamu disampaikan Rasulullah di Madinah, bukan di Mekah. Hadis supaya kita tidak banyak ghibah, tidak banyak berprasangka yang buruk kepada orang lain disampaikan oleh Rasulullah di kota Madinah. Surat Al-Hujurat pun yang menjadi asas dan dasar persaudaraan pun disampaikan oleh Rasulullah di kota Madinah. Hadis bagaimana kalau kita punya daging, lalu kita disunahkan untuk memperbanyak kuahnya, lalu tetangga kita tidak tersakiti dengan baunya, itu disampaikan Nabi di kota Madinah. Hadis yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Ngomonglah yang baik, kalau tidak bisa ngomong yang baik diam, itu disampaikan Nabi di kota Madinah. Hadis yang berkaitan tentang muamalah, bagaimana manusia dengan manusia, antara orang beriman dengan orang beriman, itu disampaikan oleh Rasulullah di kota Madinah. Dan itu menjadi salah satu tugas besar yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana menyatukan hati antara muhajirin dan ansor, dan bagaimana menutup segala celah terjadinya permusuhan di antara muhajirin dan ansor. Dan itu dilakukan oleh Nabi di sebuah tempat yang dinamakan dengan masjid. Dan itu menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya Masya Allah, disinilah kita paham kalau kita menghadapi hari ini Islam dalam kondisi butuh untuk dibantu, maka salah satunya adalah bagaimana kita terus membangun persaudaraan-persaudaraan yang harus selalu kita lakukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan menghargai betul setiap perbedaan. Selama kita memiliki tujuan yang sama, yaitu adalah membela dan mencintai agama ini dan memenangkan agama ini. Maka itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Makanya panggilan-panggilan jahiliyah itu, panggilan-panggilan yang menyuruh kepada kelompok itu dibenci oleh Nabi. Ya, setelah beliau itu berada di kota Madinah, pernah terjadi sebuah konfrontasi antara muhajirin dan ansor. Orang muhajirinnya memanggil ya lil muhajirin, orang ansornya memanggil ya lil ansor. Masya Allah ya, panggilan mereka itu panggilan, betul-betul panggilan nama yang diridai oleh Allah. Muhajirin dan ansor itu yang ngasih namanya Allah. Tapi ketika nama itu diperdengarkan tapi dengan niat untuk menuju kepada semangat kekelompokan dan fanatisme kelompok, maka Rasulullah itu mengatakan bahwasanya itu adalah panggilan jahiliyah. Padahal nama muhajirin dan ansor itu termasuk nama yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang kedua yang dilakukan Nabi itu mempersaudarakan. Dan ini butuh tempat, dan tempatnya itu di tempat yang pertama, yaitu adalah masjid. Kemudian yang ketiga, Rasulullah itu konsentrasi membangun pasar. Makanya Masya Allah, setelah beliau mempersaudarakan, maka loyalitas terbentuk. Ketika loyalitas sudah terbentuk di masjid, dan ketika Rasulullah menjadi orang yang paling terdepan mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, dan beliau sama sekali menutup segala celah yang bisa menjadikan kaum muslimin saling berpecah belah dan tidak diadu domba, maka Rasulullah kemudian baru menggerakkan ekonomi pasar. Dan para sahabat setelah mereka mengenal persaudaraan, maka mereka tidak lagi membeli kepada Yahudi, tidak lagi membeli kepada orang-orang yang tidak berpihak kepada Rasulullah. Tetapi mereka selalu mendahulukan loyalitas mereka di dalam bermuamalah. Ketika akhirnya pasar-pasar kaum muslimin itu akhirnya memunculkan pedagang-pedagang besar yang terkenal sukses. Kayak Utsman bin Affan, kayak Abdurrahman bin Auf. Kenapa Abdurrahman bin Auf cepat sukses? Karena kesadaran kaum muslimin pada saat itu yang betul-betul mereka di dalam transaksi selalu menyertakan dalam transaksi itu adalah loyalitas mereka untuk mendahulukan produsen muslim daripada yang tidak muslim. Dan itu dipotret oleh Sofyan Rahman Al-Mubarakfuri dengan luar biasa. Ketika beliau menyederhanakan, peradaban Nabi itu dimulai dengan sesuatu yang tidak rumit. Peradaban Nabi itu dimulai pada sesuatu yang tidak jelimet. Tapi peradaban Rasulullah itu dimulai pada 3 kaki. Kaki yang pertama membangun masjid, kaki yang kedua adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, dan kaki yang ketiga adalah menggerakkan ekonomi. Yang itu akhirnya menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Dari air, ibaratnya dari gemericik ketemu gemericik, ketemu gemericik, jadilah gelombang yang besar. Dan disitulah kita akhirnya menjumpai terbenturnya Nabi di kota Mekah menjadikan terbentuknya Nabi di kota Madinah. Setelah kemudian kita mengetahui tentang ini, maka kemudian mungkin kita patut bertanya ya, mungkin kita bertanya, kenapa Rasulullah SAW itu kemudian membangun masjid? Ini kan menjadi pertanyaan kita besar. Kenapa Rasulullah itu pertama kali membangun yaitu adalah membangun masjid? Dan kita harus mengetahui alasan yang dimiliki oleh Rasulullah supaya alasan itu mampu kita fahami dan mampu kita menyatu pada alasan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Supaya jangan sampai alasan ini tidak kita ketahui.
Kalau kita jahil bahwasanya alasan Nabi ketika membangun masjid, nanti kita membangun masjid itu hanya untuk megah-megahan. Kenapa banyak sekarang itu membangun masjid tetapi hanya untuk megah-megahan? Bahkan maaf, sebagian ada masjid yang dijadikan tempat pariwisata semata, ya. Yang semoga Allah memberikan rahmat untuk kita semuanya. Lalu ini terjadi disebabkan karena banyak di antara kita ketika mendengarkan satu hadis bahwasanya man bana lillahi masjid dan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan untuk Allah sebuah masjid, maka Allah akan membangunkan kepadanya sebuah rumah di surga. Maka memahami hadis ini hanya dohir saja, letter luck. Tanpa difahami bahwasanya alasan membangun masjid itu karena apa? Karena Rasulullah adalah orang yang paling paham tentang hadis ini. Karena yang mengucapkan hadis bahwasanya siapa yang membangun masjid di dunia akan dibangunkan dengan masjid, akan dibangunkan dengan sebuah rumah di surga. Itu hadisnya kita imani. Tapi mengimani hadis ini tidak boleh berdiri sendiri. Tetapi kita harus betul-betul menyertakan aspek dan latar historis kenapa Nabi itu membangun masjid. Dan ini disampaikan oleh beliau Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Banyak orang hari ini bangun masjid hanya berpijak dengan satu ayat itu, tapi tidak memahami bagaimana aspek-aspek ideologis yang dimiliki oleh Rasulullah ketika bangun masjid. Dan aspek ideologis itu difahami oleh Rasulullah dan dijadikan alasan Nabi ketika pertama kali bangun masjid. Ini harus kita paham. Supaya kalau nanti di antara para peserta saya, kalau kita nanti pengen mendirikan masjid, berarti kita harus paham. Kenapa sih Rasulullah itu bangun masjid? Dan alasan itu harus kita pahami. Supaya tidak hanya kita kemudian menggunakan uang kita bangun masjid, tetapi justru tidak sama dengan alasan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Masjid banyak. Tapi belum tentu masjid itu akan berfungsi sebagaimana fungsi ketika Rasulullah membangun masjid. Padahal yang kita harus mengerti, dibangunkan sebuah rumah di surga itu kalau masjid yang kita bangun sama dengan masjid yang dibangun oleh Rasulullah. Masjid yang dibangun oleh Nabi dari Masjid Quba sampai Masjid Nabawi itu adalah masjid yang betul-betul masjid yang bisa merontokkan peradaban Romawi dan Persia. Itu loh yang disebut dengan membangunkan sebuah rumah di surga itu kalau masjidnya kayak gitu. Karena tidak setiap orang yang bangun masjid itu mendapatkan pahala. Ada yang bangun masjid tetapi justru dirobohkan oleh Rasulullah ketika orang-orang munafik membangun masjid dirar, masjid yang diniatkan untuk memecah belah di antara kaum muslimin. Dia bangun masjid, orang-orang munafik itu. Tapi sesungguhnya ketika mereka membangun masjid tetapi justru untuk memecah belah di antara kaum muslimin supaya mereka justru jauh dari persatuan umat. Nah, masjid ini dihancurkan oleh Nabi dan Allah memerintahkan dengan keras kepada Rasulullah supaya Rasulullah tidak berdiri pada masjid itu. Berarti disinilah kita paham, membangun masjid itu bukan hanya aspek ekonomi yang kita miliki dari finansial, tapi membangun masjid itu betul-betul karena kita harus tahu fungsinya masjid itu dengan alasan yang dimiliki oleh Nabi. Kenapa Nabi itu membangun pertama kali ketika membangun peradaban itu yang dilakukan oleh beliau bukan membuat prasasti, bukan membuat istana, tapi yang dilakukan itu adalah membangun masjid. Kalau fungsi ini nanti kita pahami, lalu ada di antara saya dan antum yang punya kelapangan harta, pahami dulu alasan Nabi bangun masjid, baru harta itu yang membackup alasan yang kita pahami dari alasan yang dipakai oleh Nabi ketika membangun masjid. Inilah urutan yang sejatinya kita harus mengerti. Maka kemudian para ulama lalu menyampaikan, ya, karena sesungguhnya kenapa Rasulullah itu membangun masjid? Karena disampaikan, karena iman itu membutuhkan rumah. Selayaknya fisik membutuhkan rumah yang melindungi dari panas dan hujan. Fisik kita kan butuh rumah. Fisik kita ini butuh rumah. Kita butuh rumah untuk melindungi kita dari hujan dan panas. Tetapi yang kita harus paham, yang membutuhkan rumah itu bukan hanya fisik. Tapi keimanan itu membutuhkan rumah. Dan rumah bagi keimanan kita bukan rumah kita. Tapi rumah bagi iman kita itu adalah masjid. Ini menjadi hal yang kita harus, makanya bangun masjid itu harus senyaman di rumah. Bagaimana setiap manajemen masjid itu harus berhasil menjadikan masjid itu senyaman rumah. Baru betul-betul kemudian itu sesuai dengan fungsinya Rasulullah. Makanya para sahabat, aktivitas mereka itu ya banyak di masjid. Karena memang masjid itu difungsikan oleh Rasulullah SAW menjadi rumah. Menjadi tempat mereka mendapatkan berbagai macam hal yang terkadang mereka tidak dapatkan itu di rumah. Karena sekali lagi, bukan hanya fisik yang butuh rumah, tetapi iman itu juga butuh rumah. Dan rumah bagi iman itu mana? Ya masjid. Itu adalah masjid. Mari kita lihat video ini sebentar.
Ini dia. Nah, ini dia. Kita tumpang ku bukan mana? Hah? Hei kayak hei le yang. Ini. Allah. Ini kejadian terjadi di Aceh. Ya, semoga Allah merahmati, mengampuni setiap kaum muslimin yang meninggal pada waktu tsunami tahun 2004. Yang kita ambil adalah ternyata fitrah keimanan ketika terjadi sesuatu yang menakutkan, menegangkan, mencengangkan, menegangkan, yang dilakukan manusia secara fitrah itu secara otomatis mereka itu pertama kali mencari masjid. Berarti kemudian keimanan yang ada di dalam dasar hati, dalam batin di dalam dasar hati kita, itu sebenarnya dia itu tahu fitrahnya itu kemana. Sebagaimana rumah dijadikan tempat kedamaian kita dari berbagai macam badai yang terjadi di luar, kan rumah itu kan menenangkan kita. Makanya disebut dengan qurrata a'yun kan. Keluarga itu kenapa disebut dengan qurrata a'yun? Yaitu penyejuk pandangan. Karena sesungguhnya qurrata a'yun itu analoginya itu sama kayak onta. Onta itu ternyata memiliki selaput mata. Kalau terjadi badai, dia itu selaput mata itu akan nutupi matanya. Sehingga badai sekencang apapun, onta tetap bisa jalan. Kenapa? Karena dengan selaput itulah debu itu tidak masuk ke matanya. Itulah fungsinya qurrata a'yun. Bahwasanya rumah itu menjadi tempat ketenangan kalau terjadi badai di luar rumah. Sama, kalau terjadi badai sesuatu yang menegangkan, rumah itu sudah tidak lagi bisa memberikan kenyamanan dan keamanan. Tetapi sesungguhnya secara fitrah keimanan, orang itu akan mengarah ke masjid. Makanya ketika kita lihat di Aceh, Masya Allah ya, orang itu secara refleks mereka itu perginya ke masjid. Sebagaimana kejadian di Palu, kalau ada apa-apa mereka pergi ke masjid. Pertama kali yang mereka tuju di masjid. Kenapa? Mereka tahu di situ tuh rumahnya Allah. Dan itu terkoneksi dengan keimanan yang kita miliki. Keimanan kita ini butuh rumah. Rumah itu adalah masjid. Masya Allah ya para ulama. Jadi akhirnya disitulah kita akhirnya memahami. Makanya kalau ada orang kok nggak betah di masjid, berarti ada proses yang salah dari keimanannya. Karena sesungguhnya sebagaimana fisik itu berhajat besar kepada sebuah rumah, termasuk sebuah kebutuhan primer yaitu adalah papan, iman itu berhajat besar kepada sebuah teritorial. Teritorial itu adalah masjid. Karena disitulah kita mendapati bahwasanya video tadi yang terekam bagaimana masyarakat Aceh ketika terjadi tsunami yang begitu besar, mereka larinya ke masjid. Dan ketika mereka di masjid, mereka berzikir, mereka bersolawat kepada Allah. Karena sesungguhnya itulah yang kita harus mengerti. Iman itu yang ada pada rongga hati kita. Kalau terjadi sesuatu yang menakutkan, iman itu akan muncul di permukaan hati. Dan iman itu akan mengarahkan orang pergi ke masjid. Dan itu kemudian menjadikan akhirnya Rasulullah itu membangun rumah iman. Rasulullah membangun rumah iman. Makanya Rasulullah itu membangun rumah iman itu adalah di masjid itu. Karena Rasulullah tahu ini para sahabatnya itu sudah ditanamkan iman. Kalau mereka punya rumah tapi nggak punya rumah iman, bahaya. Kalau ada sesuatu nanti mereka nggak ngerti harus pergi kemana. Makanya kemudian akhirnya Rasulullah itu membangun masjid. Pertama kali yang dibangun oleh Nabi bukan prasasti, bukan potong pita, dan lain sederet yang lainnya, bukan. Tapi Rasulullah itu bangun masjid. Karena Rasulullah itu pengen membangunkan rumah iman bagi para sahabat yang sudah beriman dengan apa yang didakwahkan oleh beliau. Makanya kalau ada satu komplek belum ada masjidnya,
Nah, sebenarnya sedih, berarti belum ada rumah iman bagi mereka di komplek itu karena mereka tidak membangun masjid. Kalau ada satu orang kok jauh dari masjid, lokasinya kok jauh dari masjid, dia tidak mendengar suara adzan, kok dia nyaman bertahun-tahun tidak mendengar suara adzan, itu berarti kemudian ada permasalahan pada iman di rongga hatinya. Sampai iman itu mungkin terlalu lemah, ketika terlalu lemah, sampai tidak bisa mendorong pelakunya, pemilik dari hati itu untuk mendekatkan dirinya dengan masjid. Ini yang pertama. Makanya Masya Allah ya, masjid ini menjadi tempat kita untuk kemudian mendapatkan ketenangan, sebagaimana rumah itu menjadi tempat ketenangan kita kalau bersama dengan keluarga ketika badai itu terjadi di luar. Makanya Masya Allah, kalau apapun laki-laki badai di luar, kalau dia punya keluarga yang menenangkan, pulang ke rumah itu tenang, melihat anak, melihat istri, tenang. Walaupun di luar rumah itu badainya luar biasa dengan segala macam problem yang dia jumpai. Nah, itu yang kemudian disampaikan oleh Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri. Yang kedua, yang kemudian dikatakan oleh Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, karena sesungguhnya masjid itu menjadi universitas tempatnya orang beriman untuk mendapatkan ilmu, serta menguatkan persaudaraan, serta menjadi tempat musyawarah besar kaum muslimin. Makanya kenapa masjid, kenapa sholat Jumat itu tidak diadakan di semua masjid, harus betul-betul masjid jami yang kemudian disepakati oleh masyarakat di sekitar itu, karena salah satu fungsinya masjid itu untuk menjadi tempat musyawarah seluruh kaum muslimin supaya tidak tercerai-berai kalau dilakukan di semua tempat. Makanya kan sholat Jumat itu harus dilakukan, salah satu syarat yang harus kita perhatikan itu masjidnya, masjid jami yang menjadi tempat diperbolehkan kita mengadakan sholat Jumat. Karena pada waktu kita mendapati masjid, masjid itu menjadi mercusuar ilmu, dia harus menyampaikan ilmu kepada umat, dia harus menyampaikan berbagai macam jawaban dari seluruh problematika umat, dan sesungguhnya menjadi musyawarah besar bagi kaum muslimin. Dan hari ini kan belum kita lakukan itu ya. Masjid ini sekarang belum menjadi mercusuar ilmu, baru menjadi tempat majelis taklim, tapi belum menjadi mercusuar ilmu. Makanya berbagai macam kejadian yang sering terjadi di sekitar kita, masjid itu tidak pernah memberikan jawaban. Padahal harusnya masjid itu memberikan jawaban dan memberikan pandangan atas semua yang terjadi. Harusnya masjid semacam itu kalau betul-betul difungsikan sebagaimana fungsinya Rasulullah SAW. Makanya masjid itu bukan hanya membutuhkan fisik, tapi masjid itu membutuhkan kader-kader ahlul ilmi yang betul-betul mumpuni di dalam bidangnya. Makanya saya selalu sampaikan, kalau saya dulu ngajar, saya itu selalu menyampaikan masjid itu ada dua kewajiban yang sering dilalaikan. Satu, yaitu adalah masjid itu harusnya menjadi sentral bagaimana mewariskan kaderisasi untuk umat. Makanya masjid itu bukan hanya mengumpulkan uang tromol, tapi bagaimana masjid itu dari uang tromol itu, uang yang didapatkan dari umat, dipakai salah satunya untuk menyekolahkan anak-anak supaya mereka nanti belajar di kota Madinah, belajar di Mesir, belajar di Sudan, supaya nanti pulang merekalah yang akan menjadi penerus dari para nabi untuk mendakwahkan agama ini, dan itu dimulai dari kekuatannya itu bernama dengan masjidnya. Sekarang masjid itu yang menyekolahkan anak itu mana masjid? Masih jarang. Ada nggak masjid yang memulai program kami nyekolahkan ke Madinah dan ke Mesir? Masjid itu hari ini hanya nyomot. Jadi kalau ada ustadz bagus, ditelepon, ustadz masih kosong nggak hari Ahad pekan kedua? Selalu begitu. Saya nggak menyalahkan. Kita kembalikan aja kepada ilmunya. Ini kan kritikan untuk kita semuanya. Kepada saya. Masjid itu hanya nyomot. Kalau ada ustadz bagus, ditelepon. Ustadz kapan waktunya kosong? Ayo ngisi dong masjid kami, Ustadz. Ramai loh Ustadz masjid kami. Tapi mereka tidak pernah ikut serta bagaimana untuk membangun sebuah kaderisasi. Di mana kaderisasi itu butuh biaya yang mahal. Karena memang ilmu itu mahal. Kita dapati ada seorang ulama itu ya. Saya pernah menghabiskan untuk mempelajari satu bab dalam nahwu, menghabiskan 4.000 dirham. Karena memang kata Imam Syafi'i, memang belajar agama itu apa? Butuh uang, butuh materi yang banyak. Dan harusnya masjid itu memiliki itu. Kadang-kadang masjid itu tidak dijadikan fungsi sebagai universitas atau membangun sebuah kaderisasi. Ya tadi, dia hanya metik, tapi tidak mau mengikuti prosesnya. Akhirnya apa yang terjadi? Rebutan da'i. Kalau ada masjid bisa ngambil jadwalnya dai ini, seneng. Kalau masjid ada dai yang menolak untuk ngisi di situ, masjid itu dendam sama dai itu. Kok kami dikasih? Kami nggak dikasih, Ustadz. Masjid sana dikasih, kami nggak dikasih. Ini kan salah sebenarnya. Proses ini nggak benar, karena sesungguhnya masjid itu difungsikan oleh Rasulullah menjadi mercusuar ilmu. Makanya dulu universitas pertama yang dibangun oleh Nabi, madrasah kenabian itu dari masjid.
Bukankah Ibnu Abbas dari masjid, Abdullah bin Umar dari masjid, sampai para tabi'in atau Mujahid, Ikrimah itu semuanya lahir dari masjid. Dan itu kemudian yang kita harus mengerti. Ya sekarang masjid itu bukan menjadi proses itu. Makanya tadi yang saya khawatirkan, kalau prosesnya kita bangun masjid tidak disertai dengan fungsi yang kita harus pahami. Kenapa alasan Rasulullah bangun masjid? Saya khawatir jangan-jangan kita salah memahami hadis bahwasanya membangun masjid itu dibangunkan sebuah rumah di surga. Karena sesungguhnya masjid itu menjadi sentral kita untuk kemudian mendapatkan ilmu. Dia menjadi mercusuar ilmu. Berarti masjid itu harus betul-betul punya kader. Selalu saya sampaikan di masjid sekitar 1 tahun, 2 tahun yang lalu. Mungkin masih banyak di YouTube. Banyak masjid yang saya sampaikan nasihatnya. Masjid itu harus ikut serta membangun sebuah kaderisasi. Jadi masjid itu harus punya siapa kadernya di Madinah, siapa kadernya di Sudan, siapa kadernya di Mesir. Yang nanti ketika pulang membikin masjid. Nah sekarang enggak. Masjid itu di-backup sama orang yang merasa donaturnya paling kaya. Pokoknya kalau donatur paling gede, dia paling banyak bicara. Ini kan kurang benar. Ini enggak betul ini. Ini sekaligus autokritik saya. Sekarang masjid itu diserahkan kepada orang yang donaturnya paling kaya. Kalau donaturnya paling kaya sudah ngomong, terlepas dia berilmu atau tidak berilmu. Mungkin dia lapang dalam hartanya, tapi belum tentu lapang ilmunya. Padahal di dalam masjid itu, kalau kita kembalikan kepada fungsi yang disampaikan oleh Syekh Suwairul Mubarakfuri, masjid itu harus diisi orang yang berilmu. Ketika belum punya ilmu, jangan comot, nikmati prosesnya. Makanya pengurus masjid itu harus datang ke pondok. Siapa ini santri-santri yang pintar? Diangkat. Kaderisasi ini kemudian harus ditumbuhkan. Maaf ya Bapak dan Ibu, masyarakat kita Muslim itu hampir 200 juta lebih, 250 juta lebih. Sekarang, mari kita jujur. Berapa dai kita yang ada di Madinah? Berapa yang di Mesir? Berapa yang di Sudan? Berapa yang di Yaman? Berapa yang kemudian ada di tempat-tempat itu? Maka sesungguhnya, kalau kemudian kita menghitung, mungkin tidak sampai 10.000. Nah 10.000 itu nanti pulang, nanti akan ngopeni 200 juta. Anak-anak kita. Di mana zaman fitnah semakin berat. Kalau kita tidak sadar tentang fungsinya kaderisasi, bahaya. Dan kaderisasi itu harusnya dari masjid. Kenapa? Disitulah tempat yang luar biasa untuk kemudian kita membentuk sebuah peradaban ilmu, yaitu dari masjid itu. Yang kedua yang sering saya sampaikan ke masjid itu apa? Masjid itu menjadi tempat persatuan. Makanya kalau ada banyak masjid, kemudian kalau sudah masuk satu kelompok dikuasai, diusir semua orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Ini gimana ini? Makanya masjid itu harus menjadi tempat persatuan. Sebagaimana itulah yang difungsikan oleh Rasulullah ketika membangun antara Muhajirin dan Ansor. Makanya sampai para pendosa pun datang ke masjid pada zaman Rasulullah kan. Nyaman. Betul-betul dia nyaman itu. Makanya saya betul-betul menyampaikan. Pada zaman Rasulullah itu masjid itu menjadi tempat kita untuk saling mencintai. Kalau sekarang kan justru enggak. Kadang-kadang justru masjid itu menjadi tempat banyaknya yang terjadi itu adalah semangat untuk memvonis, menghujat orang gitu. Padahal sama-sama dalam bingkai keimanan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kemudian Rasulullah bangun masjid itu apa? Karena ilmu harus disampaikan. Makanya Rasulullah menyampaikannya itu di tempatnya mana? Yaitu adalah di masjid tersebut itu. Kemudian yang ketiga, karena masjid itu menjadi solusi atas seluruh permasalahan yang terjadi. Makanya kan kita lihat ya, di masjid yang dibangun Rasulullah. Kemana fakir miskin kalau pertama kali mendaratkan kaki di kota Madinah dan belum mendapatkan tempat? Rasulullah nunjuknya ke masjid, yaitu ke Darus Sufah. Ada sekitar 30-40 para sahabat fakir yang tidak mendapatkan papan di kota Madinah itu tinggalnya di masjid. Dibangunkan. Artinya, masjid itu menjadi solusi. Masjid itu menjadi solusi atas masalah umat. Makanya ketika kita lihat Rasulullah SAW, ketika beliau dalam posisi hampir beliau bercerai dengan istri-istrinya, ketika istrinya minta tambahan nafkah, Rasulullah kan merenung. Merenungnya kemana? Enggak ke kafe, enggak ke diskotik, tapi merenung Rasulullah itu adalah di masjid. Nah itu tempat yang benar. Makanya akhirnya disitulah kita paham, masjid itu menjadi tempat keberkahan yang kita harus miliki dan harus menjadi solusi. Masjid itu harus dekat dengan apa yang ada di antara umatnya, supaya umat itu terselesaikan satu persatu masalah yang didapati. Ketika kemudian masjid itu bukan hanya bangunan mati, tapi masjid itu harusnya menjadi bangunan hidup yang bisa menyentuh hati ketika digerakkan dan dikelola oleh orang-orang yang berilmu dan orang yang taat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang kemudian kita jumpai dari apa yang dipotret oleh Syekh Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Mahtum. Berarti semangat bangun masjid itu jangan semangat finansial semata.
Tapi semangatnya bangun masjid itu harus dilandasi pula dengan fungsi dan alasan kenapa Nabi itu bangun masjid. Karena Nabi ingin membangunkan rumah iman bagi para sahabat. Karena Nabi ingin menjadikan masjid itu menjadi mercusuar dan tempat beliau menanamkan loyalitas dan persaudaraan dan kecintaan kepada muhajirin dan ansor. Dan yang ketiga, karena masjid itu dihadirkan oleh Nabi untuk menjadi solusi atas seluruh masalah yang terjadi pada zaman itu. Makanya itulah yang kemudian kita harus mengerti. Orang yang bangun masjid harus memahami 3 poin ini sebelum dia membangun masjid. Lah, setelah itu apa yang kemudian kita sampaikan, waktu saya sudah habis sebenarnya, saya akan singkatkan. Maka tanah masjid itu berkaitan tentang 3 perkara. Jadi kalau sudah bicara tentang masjid, nah kita bicara dalam konteks iman. Yaitu tanah masjid itu berkaitan apa? Yang pertama, masa depan tanah mahsyar. Ya, karena kita tahu ada 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhilhi yauma la dhilla illa dhilluhu. Salah satunya rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Laki-laki yang terkait hatinya kepada masjid. Berarti orang tersebut adalah orang yang mereka itu orang yang di masjid itu berkaitan tentang proses akhirat, ya, proses akhirat. Makanya saya ingatkan saya teringat kepada sebuah dialog yang luar biasa. Saya dulu pernah, Pak, ketika habis selesai kuliah, kita sholat duhur. Di depan saya jalan 2 orang teman saya. Teman saya yang satunya itu bertanya sama teman yang satunya, saya jalan di belakang. Nah, dia bertanya, ya akhi, matashtagil anta? Antum tuh sibuk apa? Gitu. Maka teman yang satunya yang di depan saya ini, dia nggak menjawab. Diulang kembali pertanyaannya. Ayu syai'in tashtagil anta? Antum sibuk apa? Nggak dijawab. Lalu setelah 3 kali baru yang satunya jawab lirih. Iya, saya itu hanya takmir masjid dan ngajarin anak TPA. Wah. Teman saya yang satunya ini langsung berkata, Masya Allah, antum itu ketika saya dengar jawaban antum menjadi takmir masjid dan ngurus anak TPA, kenapa antum tidak pede? Harusnya antum pede. Lalu beliau membacakan 1 ayat dalam surat Yunus. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dengan keutamaan iman dan rahmat yang Allah berikan, maka itulah yang lebih baik daripada semua harta. Lalu teman saya yang satu bilang begini. Ini omongan ini saya lupa ini. Ketika orang lain hanya menjaga rumahnya, lalu antum dipilih oleh Allah untuk menjaga rumahnya Allah. Bukankah antum itu harusnya bangga dan merasa izah dengan apa yang Allah iriskan takdirnya kepada antum? Insyaallah. Dialog itu tuh nyampe ke saya tuh sampai sekarang ingat saya. Berarti tanah masjid itu berkaitan tentang masa depan akhirat kita karena matahari akhirat itu tidak mempan. Sinar USV-nya itu tidak bisa menembus kulitnya orang yang hatinya tergantung dengan masjid. Padahal Masya Allah ya, matahari bumi dan matahari akhirat itu tentunya beda banget. Matahari bumi itu lebih membakar. Matahari akhirat itu lebih membakar. Dan dia tidak berfungsi untuk bisa membakar kulit yang hatinya tergantung dengan masjid. Kemudian yang kedua, tanah keridhaan. Makanya Rasulullah kan mengatakan ahab bal biladi ilallah masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling diridhoi oleh Allah itu adalah masjidnya. Berarti kalau masjid, dia harusnya menjadi tempat kita ketika mendapatkan berbagai macam ujian dan musibah itu ya tempatnya di masjid. Karena disitulah Allah akan menurunkan jawaban-jawaban langit. Dan pastinya Allah akan menurunkan di tempat yang paling Allah cintai, yaitu adalah masjid. Maaf ya, kalau ada suami istri punya momen istimewa, kira-kira sang suami itu akan membawa istrinya ke tempat yang biasa atau tempat istimewa? Pasti tempat yang sangat istimewa. Kenapa dia dibawa ke tempat istimewa? Karena itu momen istimewa. Dan tempat istimewa itu di mana bagi Allah itu? Tempat istimewanya Allah itu adalah di masjid. Makanya kalau ada masalah gitu, entah pada masyarakat kita, bangsa kita, rumah kita, maka jawabannya itu pasti ada di masjid ketika berkumpulnya orang-orang yang taat dan orang yang solih. Karena apa? Allah kalau menurunkan jawaban, pasti Allah tidak turunkan di semua tempat. Tapi pasti di tempat yang paling Allah cintai. Dan tempat yang paling Allah cintai itu adalah masjid, sebagaimana keterangan dari Rasulullah. Dan kemudian yang ketiga, karena sesungguhnya masjid itu berkaitan dengan peradaban. Karena masuknya Islam ke Indonesia sampai bertenggernya keimanan pada hati kita, itu dimulai pada sebuah tempat yang dibangun oleh Nabi, yaitu adalah Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Dan tahukah kita, kalau saya tidak salah, Masjid Nabawi itu dia panjangnya cuma 60 meter, kemudian lebarnya 70 meter kalau tidak salah dalam satu riwayat. Kecil pada saat itu. Pada saat itu kecil dibangun oleh Rasulullah. Tapi disitulah tempat
ketika perang Kodisia, perang Yarmouk, dan semua peperangan yang merontokkan Romawi dan Persia, itu di sebuah tempat yang sederhana yang dinamakan dengan masjid, yang disebut dengan tanah peradaban. Dan itulah yang kemudian kita pahami dengan masjid. Kemudian kewajiban kita terhadap masjid itu bagaimana? Terutama makanya ketika di tengah pandemi ini, maka sesungguhnya kalau kita dalam kondisi sehat, kecuali kalau kondisi sakit ya kita menjaga diri tentunya boleh. Tapi kondisi sehat itu harusnya pandemi ini tidak boleh menjauhkan kita dari masjid. Karena jawaban dari pandemi itu pasti ada di masjid. Tentunya dengan panduan-panduan dan petunjuk yang disampaikan oleh para ulama. Kewajiban kita kepada masjid tentunya menyiapkan iman. Jadi kalau kita belum cinta masjid itu yang salah bukan masjidnya. Tapi yang kita harus perbaiki itu keimanan kita sudah ada atau belum. Kalau iman kita nggak ada ya berarti nggak butuh masjid. Tapi kalau keimanan kita sudah ada, pasti kita butuh masjid. Kemudian menjadikan masjid itu rumah kedua. Saya masih kadang-kadang nostalgia dengan masa-masa tahun 70-an, 80-an awal. Ketika banyak orang itu dulu tuh tidurnya di surau kalau malam liburan. Kalau udah malam Jumat, malam Sabtu, tidurnya itu di musola sama teman-teman yang lainnya. Dan betul-betul dijadikan masjid dan musola itu menjadi rumah yang nyaman sebagaimana rumah yang dia miliki. Makanya kemenangan Islam itu tidak akan terjadi kalau kita tidak menjadikannya masjid itu senyaman rumah kita. Karena dengan menjadikan masjid itu senyaman rumah kita, disitulah anak-anak berpotensi akan datang dan akan memberikan khidmah yang terbaik kepada agama Allah. Dan yang ketiga, mempersiapkan keturunan yang mereka itu harus terkait dengan masjid. Makanya Imam Ahmad, kalau kita lihat sebuah kebesaran dari ulama besar bernama Imam Ahmad, itu dimulai dari masjid. Kenapa? Karena Imam Ahmad ketika masih belia, selalu setiap subuh digendong sama ibunya, lalu kemudian dibawa ke masjid setiap subuh. Disitulah kita fahami kebesaran seorang Imam Ahmad itu dimulai dari komitmen seorang ibu yang paham tentang masjid bagi anaknya. Jadilah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Allah alam bisawab, ternyata sudah lebih dari 40 menit. Saya mohon maaf. Jazakumullah khair. Semoga Allah memberkahi dan semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan. Apa yang saya sampaikan hari ini semoga bisa menjadi muqaddimah, karena ilmu sejatinya nanti disampaikan oleh beliau Ustaz Muhammad Jaziri. Semoga Allah merahmati beliau, menjaga beliau dalam kebaikan, dan jazakumullah kepada Madinah yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi ini, walaupun sebenarnya sekali lagi saya belum layak menyampaikan materi ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Enang.